stres, bosan, capek, lesu, malas, kalut, gabut, letih, penat, gak semangat, pusing, mual, muak, jemu, kesal, marah, emosi, benci, dongkol, jengkel, geram, gusar, kecewa, sebel, mules, Ada yang merasakan hal-hal tersebut di kantor? Sering merasa jenuh, bahkan hampir setiap hari? Jika iya, semoga di video ini akan membantu teman-teman semua untuk mengatasi kejenuhan yang kalian alami di dunia pekerjaan. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Bosan, perasaan malas, jenuh memang biasa terjadi bahkan kepada setiap orang dan setiap bidang pekerjaan. Hampir semua orang pernah merasakan hal tersebut. Kejenuhan adalah perasaan bosan atau kehilangan minat terhadap sesuatu yang biasanya kita nikmati, termasuk di dunia pekerjaan. Rasa jenuh ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti rutinitas yang monoton, kurangnya tantangan, masalah interpersonal, atau ketidakpuasan dengan kondisi kerja. Akibatnya, seseorang bisa mengambil keputusan yang kurang tepat, bahkan seringkali melakukan kesalahan karena kurangnya konsentrasi, hingga yang terparah dapat menyebabkan seseorang memutuskan untuk resign. Kejenuhan di kantor tentunya banyak menimbulkan dampak negatif baik diri sendiri maupun kinerja perusahaan. Lalu apa saja sih dampak negatifnya? 1. Menurunnya produktivitas dan kualitas kerja. Perasaan jenuh seringkali mengakibatkan seseorang menjadi malas, dan berkurangnya konsentrasi, sehingga akan berdampak pada produktivitas pekerjaan, menurunnya motivasi, bahkan menghilangkan minat dalam pekerjaan. 2. Meningkatkan stres dan kecemasan. Rasa jenuh harus segera diatasi. Perasaan jenuh yang berkepanjangan dan sering terjadi justru akan memicu stres dan kecemasan seseorang. Hal tersebut tentu tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental. Stres akibat jenuh dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga berbagai macam penyakit kronis. 3. Hubungan interpersonal memburuk. Seringkali perasaan jenuh memicu stres dan menyebabkan seseorang menjadi mudah emosi, mudah marah dan sensitif. Alhasil hubungan dengan rekan kerja bahkan atasan berpotensi menjadi tegang. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi reputasi dan penilaian kinerja seseorang di mata atasan, bukan? 4. Berdampak negatif bagi perusahaan. Kejenuhan yang terjadi pada karyawan tentunya sangat merugikan bagi kinerja perusahaan. Selain itu, apabila dibiarkan bukan tidak mungkin karyawan akan mudah mengajukan resign dan akhirnya menyebabkan turnover karyawan tinggi. Akibat terburuknya adalah mengakibatkan menurunnya produktivitas tim dan bahkan berpotensi menurunnya kualitas produk dan layanan. Lalu bagaimana caranya mengatasi perasaan jenuh? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari kejenuhan. 1. Menjaga keseimbangan hidup. Seringkali kejenuhan diakibatkan dari faktor internal seperti kurangnya menjaga keseimbangan hidup, kurangnya beristirahat, dan kurang berolahraga. Cobalah untuk menjaga pola istirahat yang cukup dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Beberapa olahraga juga terbukti dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan bahagia seperti bersepeda, running, dan olahraga lainnya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan yang sehat ya. 2. Mengisi waktu dengan hal-hal positif. Cobalah melakukan kegiatan-kegiatan positif dan mempelajari hal-hal baru yang dapat mengembangkan kemampuan dan skill teman-teman, mengikuti seminar dan pelatihan, atau membaca buku di sela-sela waktu senggang. Selain itu, mendekatkan diri dengan Tuhan sangat membantu agar diri kita lebih tenang, dan lebih ikhlas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Berupaya menjalin hubungan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selain faktor internal, kejenuhan juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti lingkungan kerja yang tidak sehat, rekan kerja yang tidak suportif, atasan yang toksik, bahkan ketidakpuasan dengan nilai dan aturan perusahaan yang memberatkan. Jika hal tersebut disebabkan karena faktor lingkungan perusahaan yang kurang sehat, cobalah membicarakannya dengan atasan, berusaha mengajak karyawan lain untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersahabat, dan tetap berbuat baik dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah mengetahui sebab dan cara mengatasi kejenuhan di tempat kerja, penting diingat bahwa kejenuhan adalah hal yang wajar bagi semua orang. Namun penting bagi kita semua untuk tidak berlarut-larut dalam kejenuhan yang berkepanjangan agar tidak berdampak negatif bagi kehidupan. Di sisi lain, diharapkan perusahaan bisa secara aktif mendorong terciptanya suasana dan lingkungan kerja yang sehat sehingga dapat membawa dampak positif bagi kinerja perusahaan. Demikian pembahasan di video kali ini. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua dan sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.